saya asal Patronus PDI. Saya mengajar studi sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Pasaman. Sekaligus juga saya sebagai mahasiswa PPG batch 1 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Hasanuddin Banten. Pada hari ini tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi Khalifah Umar bin Khattab yang memakai metode pembelajaran program Machine Learning berbasis DBL. Bagaimana tayangannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pada hari ini persilakan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan Ahmad maju ke depan. Ista'in berdoa. Terima kasih. Silakan duduk. Kita lanjutkan pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh. Oke, persilakan kepada dia. Kepada dia membacakan ayat suci Al-Quran. Baik, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Ahmad, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Aida? Alhamdulillah, sehat ya? Daisy? Alhamdulillah, sehat ya? Baik, untuk berikutnya kita absensi terlebih dahulu. Ahmad, Aida Saskia, Alan, Alfitra, Alivia, Andi, Anissa Ramadhani, Aprilia,
Tian, Dina, Fabriza, Baby, Fitra, Jessica, Laura, Laura Lenza, Mutia, Nurmadini, Pita, Rahma, Nurmadina, ada ya, Raya, Saunggali, Seli, Sakit, Yuki. Oke, alhamdulillah pada hari ini 99% semuanya hadir kecuali satu. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh. Amin. Baik, untuk berikutnya kita akan mengadakan review materi sebelumnya, yaitu materi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa yang bisa menyampaikan materi sebelumnya mengenai Abu Bakar As-Siddiq? Oke, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang bisa menambahkan tentang Abu Bakar? Jika tidak, maka kita jelaskan sedikit mengenai Abu Bakar atau yang mengenai Khulafaur Rasyidin. Untuk sekedar mengingat bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu artinya pertama khulafa atau adalah utusan atau yang mewakili Allah di muka bumi. Mewakili seperti apa? Yaitu mewakili Allah di muka bumi ini untuk mengurus, untuk menata kehidupan di muka bumi. Kita akan explaining dulu. Tepuk apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik. Wow, keren. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang Umar bin Khattab. Sebelum masuk kepada materi, pertama tujuan pembelajaran kita. Lihat di papan tulis. Tujuan pembelajaran kita tentang Umar bin Khattab adalah pertama menjelaskan biografi Umar bin Khattab. Jelas? Jelas. Apa yang pertama? Yang kedua? Menganalisis kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Ahmad? Menganalisis nilai-nilai keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Baik, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam hari ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Pertama mengenai biografi ya. Lihat, perhatikan di depan mengenai biografi Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu ini secara biografi. Nasabnya lihat di sini, Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdul Mulkud bin Rafah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay serta Abu Hafiz al-Adari. Kedua ibunya, nama ibunya siapa? Pertama bin Hisham bin Al-Mughirah atau kakak kepada Abu Jahal. Islaman jelas. Apa dia masuk Islam? Pada tahun penyajian. Inilah dia sekilas mengenai tentang biografi Umar. Baik, berikutnya mengenai silsilah ini lihat, diperhatikan ya, menentukan silsilah Umar bin Khattab. Nah, yang paling atas itu sudah namanya Ka'ab. Lanjut dia, kalau yang arang Nabi Muhammad itu ada namanya Koda. Terus Ka'ab, Nabi Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad. nah yang dari keturunan Umar itu Nabi pertama setelah arang Ka'ab itu bernama Adi, Yang berikutnya Bilha, Hur, Abdullah, Ria, Abdul Uzza, Muthalib, Khattab, Umar. Nah, itu makanya dia namanya Umar bin Khattab karena nama ayahnya namanya Khattab.
Nah, disuruh ini yang dituntut langsung oleh Abu Bakar. Kenapa dituntut langsung Abu Bakar? Karena di saat itu dalam keadaan kondisi Abu Bakar sekarat atau krisis atau menjelang ajalnya tiba, Abu Bakar menitipkan pesan kepada umat saat itu yang menunjuk langsung kepemimpinan berikutnya adalah Umar. Dapat? Umar bin Khattab. Baik, berikutnya kita akan coba adakan sesi diskusi. Baik, kita hitung dulu ya. Hitungan sini ya, dari nomor 2, 4. 4. Baik, silakan menuju kelompok masing-masing sesuai nomor yang ditentukan. Ayo, silakan menuju kelompok. 1 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Baik, kelompok sudah terbentuk. 1, 2, 3, dan 4. Baik, ini gambaran diskusinya. Sama-sama. Ini. Sebelum diskusi dilaksanakan, bukunya sudah standby semua. Silakan dibuka materi kita hari ini. Sesuaikan dengan diskusi, jawab dan diskusikan. Bagaimana kelompok 1? Tetap dikerjakan yang baik tugasnya, kelompok diskusinya. Kelompok 2 bagaimana? Bisa dijawab? Ya. Kelompok 3 bagaimana diskusinya? Berjalan dengan lancar? Nah. Baik. Kelompok 2 bagaimana diskusinya? Baik. Silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, berikutnya, apa yang sudah kamu diskusikan itu akan kita minta menyampaikannya di depan. Baik, pada hari ini sesuai dengan materi kita itu penyampaian hasil diskusi tentang Umar bin Khattab. Kita minta dari kelompok 2. Ayo, silakan. Oke, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih kepada Ustaz yang sedang mengajar karena telah memberikan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kami. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Ahmad. Saya Dede Asnagrani. Saya Dita. Saya Aida Sofia. Dan saya Dina Sofila. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi Umar bin Khattab. Poin pertama akan dibacakan oleh saudari kami, yakni Arsi Ramadan. Baiklah, poin pertama ialah biografi singkat tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi. Ia berasal dari suku Quraisy. Sebelum ia masuk Islam, ia dikenal sebagai sosok yang keras dan menentang Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah ia masuk Islam, ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas dan paling berani. Ia juga diangkat sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar Asyid. Masa
Selanjutnya, poin kedua akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu Tika. Yang kedua adalah contoh ketegasan Umar bin Khattab dalam memimpin. Ketegasan Umar bin Khattab dalam memimpin dapat kita lihat dari kebijakannya yang dilandaskan dari keadilan dan prinsip syariat Islam. Contohnya yang pertama, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam menegakkan hukum Allah. Beliau tidak ragu untuk menghukum putranya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar, karena kedapatan melanggar peraturan, yaitu meminum minuman keras. Yang kedua, pengawasan pejabat dan pemecatan yang tegas. Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam mengawasi pejabatnya yang berada di bawahnya. Jika ada laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan, maka Umar bin Khattab akan segera melakukan investigasi. Dan yang ketiga, pembatasan pemberian lahan kepada para sahabat senior. Meskipun para sahabat senior merupakan seseorang yang berjasa terhadap perjuangan Islam, tetapi beliau menolak untuk memberikan lahan-lahan yang subur yang baru saja dikabulkan kepada mereka. Beliau berpandang bahwa lahan tersebut adalah milik Baitullah, maka akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Selanjutnya, poin ketiga akan dibacakan oleh saudara kami, Aida Saskia. Baiklah, poin ketiga ialah keteladanan sifat keadilan kepemimpinan Umar bin Khattab. Pertama ialah keadilan, tidak membeda-bedakan berbagai jasa dan tinggi. Kedua ialah kesederhanaan, lebih sederhana meski membawa kekuasaan besar. Ketiga ialah amanah, sangat bertanggung jawab terhadap urusan rakyat dan negara. Yang keempat ialah keberanian, tegas dan tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Dan yang kelima ialah kepedulian, sering menyamar untuk memantau kondisi masyarakat dan membantu yang membutuhkan. Selanjutnya, poin yang terakhir akan dibacakan oleh saudara kami, Nina Salsabila. Adalah poin keempat berisi tentang nilai-nilai kepemimpinan yang dapat kita teladani dari beliau. Yang pertama, keadilan. Keadilan dalam memperlakukan semua orang secara setara. Yang kedua, kesederhanaan meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menjaga amanah sebagai pemimpin. Yang keempat adalah keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, kepedulian sosial terhadap masyarakat dan masyarakat miskin. Sekian dari penampilan kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Baik, berikutnya itu adalah sudah kita saksikan mengenai materi yang ditampilkan oleh kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan kelompok 2? Setuju. Untuk memperkuat materi hari ini, maka kita akan tayangkan dokumenter yang serupa mengenai Umar bin Khattab atau daripada penjelasan-penjelasan yang di dalamnya. Silakan disimak, catat kesimpulan apa yang didapat di dalam video tersebut. Oke? Inilah kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang ditangisi langit. Di tengah padang pasir Hijaz yang panas dan keras di sebuah kota dagang bernama Makkah, lahirlah seorang lelaki dari Bani Adi. Ia bukan sembarang lelaki, tinggi, gagah, cerdas dan ditakuti. Namanya Umar bin Khattab. Sebelum hatinya tunduk pada ayat-ayat ilahi, Umar adalah simbol kekuatan dan kekerasan yang berdiri tegak membela tradisi jahiliyah. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy cabang Bani Adi, sebuah suku terpandang meski bukan dari kalangan elit terkuat. Ayahnya Al-Khattab bin
Anakku, pergilah ke Aisyah, mintalah izin agar aku dimakamkan di samping sahabat. Baik, itu penayangan daripada dokumenter terkait dengan Umar bin Khattab. Nah, setelah itu saya akan ini Bapak periksa dulu ya. Ya, Ustaz. Baik, ini sudah diperiksa, nilainya memuaskan, nanti dibandingkan ya. Iya, Ustaz. Oke, sekarang kita ice breaking ya. Ya, silakan berdiri. Baik, itulah tadi speaking kita. Terakhir, yaitu menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa materi pertama yang disimpulkan? Poin A. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Berdiri di situ saja ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan tentang Umar bin Khattab lahir pada tahun 284 Masehi. Dia berasal dari suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai sosok yang menentang Nabi Muhammad SAW. Namun setelah dia masuk Islam, dia menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas dan paling berani. Ia juga diangkat sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, dari 534 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Dan ia wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada saat itu salah sebuah nasib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, yang terakhir ya. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang nilai-nilai kepemimpinan yang dapat kita teladani. Ada 5: keadilan, kesederhanaan, tanggung jawab, keberanian, dan kepedulian sosial. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, baik. Itulah tadi kesimpulannya yang disampaikan oleh teman kamu. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya keteladanan Umar bin Khattab itu pertama pemimpin yang tegas, adil, atau hidup sederhana, dan berikutnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berikutnya lagi sebelum langsung ke masyarakat. Oke, baik, kita untuk kita semua. Baiklah, untuk minggu depan pembelajaran kita yaitu mengenai Utsman bin Affan. Nah, untuk hari itu semuanya persilakan nanti membaca buku materi tentang Utsman bin Affan. Sedikit kita ulas mengenai materi Utsman bin Affan, yaitu pemimpin yang dermawan, yaitu yang tidak bisa kita lupakan dari Utsman bin Affan adalah tentang kodifikasi Al-Quran. Nah, inilah dia pembelajaran kita minggu depan. Itu dipersiapkan sebaik mungkin. Pembelajaran ini akan kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan maju ke depan. Ista'in hamdalah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita
cukupkan sampai di sini.